ada Ivan Seventeen nih foodies. Enggak deng, kalau yang ini kembarannya ya foodies, Ridan. By the way, ngapain sih kamu sendokiran sore-sore kayak begini? Ayo sayang, yuk. Hah? Ngapain? Masuklah, nanti kalau di sini dibikin Ivan Seventeen lagi rame. Oh, iya. Aku udah pesenin makanan. Ayo Makan kita yuk. masuk. Makan. Ayo. Jangan masuk dulu. Budi. Oh, Budi. Sekarang kita udah sampai di Domba Klatak. Yes. Nah, tahu nggak Domba Klatak kayak gimana makanan? Enggak tahu. Sama. Ya udah kita langsung Kita cobain cobain aja. Budis, Yuk, Budis. Yuk, merapat foodies. Kamu mungkin udah familiar ya kan sama sate Klatak, tapi kalau dagingnya dari domba, nah cuman ada di sini nih kayaknya. By the way, istilah Klatak itu punya usul merupakan bunyi dari percikan garam yang jatuh ke api saat proses pembakaran sate. Karena the origin sate Klatak itu cuma diberi bumbu garam doang foodies. Nah, seiring berjalannya waktu nih, resepnya pun dimodifikasi seperti sate Klatak kebanyakan. Nah, kalau yang di Domba Klatak ini, mayoritas resep dan menu-menunya tuh berkiblat ke cita rasa khas suku Uighur yang sedikit banyak dipengaruhi sama makanan Turki. Nah, dari pinisirin, mending langsung aja skip ke proses masak-memasak yuk. Ayo, siapa nih yang mau jadi volunteer masak-memasaknya? Ridan apa Cynthia? Sekarang karena penasaran, Iya. kelaparan juga, mendingan duduk manis-manis Oke. biar aku temenin Duduk kamu ya? masak. Oke. Duduk aja. Sip. Pokoknya tungguin kamu taunya matang Oke, aja. yang enak ya? Pasti. Sip. Yang enak ya, Pak? Biar aku ikut. Mulai dari menu yang paling hits ya di sini nih foodies Domba Klatak. Oke Budi, sekarang kita udah mau mulai proses pembuatan sate Klatak ya Pak ya. Ini ada daging-dagingnya, daging domba, dan ini nih yang khas dari sate Klatak kita harus pakai tusukan ini ya. Kalau mau makan sate Klatak nih, tusukannya kayak gini Budis. Ya, satu lagi hal yang ngebedain sate Klatak dan geng sate-sate lainnya yakni tusuk besinya foodies. Di tempat aslinya Yogyakarta, tusuk sate yang digunakan berasal dari jeruji sepeda bukan bambu. Untuk tahapan awal, tusuk potongan daging domba hingga membentuk sate, tapi ini nggak boleh sembarangan loh foodies, perlu ada rumusnya juga. Start dari bagian daging terlebih dulu, kemudian lemak dan daging lagi. Daging yang digunakan ini juga nggak asal, tapi menggunakan daging domba muda agar teksturnya nggak alat alias nggak keras. Oke, tusuk menusuknya beres, sekarang kita lanjut yuk ke pembakaran. Prosesnya masih sangat tradisional karena dibakar menggunakan tungku dan arang. Yuk, sate-satenya dibarisin dulu ya. Setelahnya dicuk-cuk dengan bumbu Klatak dan bumbu ajaib yang jadi rahasia dapur Pak Kun. Wih, sampai ngebul gitu tuh asapnya foodies. Kayak habis nonton drama Korea nih kita, auto berair deh tuh mata ya. Ini Bapak sakti banget. Udah matanya tuh bisa gitu gak perih, aku udah sampai nangis-nangis. Santai aja ya Pak dari tadi tuh. Merah pun nggak mata gini-gini juga enggak. Aku udah sampai nangis-nangis Pak. Oh. Ayo, semangat Cynthia. Bakarnya nggak perlu pakai lama kok, cukup 10 menit aja, habis itu siap diangkat deh. Oke, ini tinggal dipindahin doang ya Pak? Atau Oh mau iya. pindahin di sini? Oh boleh? Ya, boleh silakan. Budis, mari kita coba pindahin. Kok lama amat sih? Kok kamu nggak tahu kita dari tadi di sini sampai menangis, semuanya menangis di sini. Kenapa? Udah tenang aja, udah selesai. Coba bantuin lah. Hah? Bantuin Silakan, angkat. silakan. Angkat satenya dari sana ke sini. Angkat. Iya, angkat. Eits, gak cuma sate Klatak foodies, yang spesial lainnya di sini ada juga domba bakar. Ini nih yang lagi dibikin sama bapaknya. Cekis kuy. Pertama, potongan daging domba yang sudah diberi bumbu rempah digeprek-geprek terlebih dulu. Oleskan dengan bumbu bakar dan siap buat dibakar. Tada, domba bakarnya udah siap disajikan foodies dengan nasi dan acar nanas. Mau? Oke, Budis. Kayak gitu ya? Oke Budis, nih kamu yang marah-marah tadi lama-lama. Baca nih. Menu kami dimasak secara tradisional, jadi mohon maaf jika lama. Oke. Jadi semua dimasak secara Tradisional. Tradisional. Tradisional, Budis. Cakep, meski tradisional tapi semua menu disajikan dengan tampilan fancy dan nuansa gold kayak begini. Nah, kalau rasanya nih gimana? Coba dari yang Klatak dulu ya. Nih foodies, cara makan ala-ala mereka nih. Sate diberi kucuran atau perasan jeruk nipis, kemudian ditambahin kuah tongseng. Biar makin meriah bisa banget dicocol-cocol yuk dengan sambal. benar lembut. Kak, kalau aku ini bener enak. Benar enak. Bener enak. Bener. Terus aku ngerasa malah sedikit ada crunchy-crunchy-nya tadi di ujung karena mungkin dipanggangnya kan Iya. agak Dan nggak berbau, Budis. nggak berbau. Ini lok banget.
cuco, saking trikinya ya kan kalau ketemu masakan berbahan dasar domba dan gak berbau, udah pasti juara deh tuh. Jangan lupa acar nanasnya ya, the one and only acar nanas yang cuma bisa ditemuin di domba Klatak ini kayaknya. Potongannya besar, manis dengan campuran sedikit rasa asam dan yang penting nih, segernya nampol foodies. Oke, kita geser yuk ke menu primadona lainnya, domba bakar. Sama-sama daging domba dan dibakar, tapi bedanya apa ya? Ini benar-benar gurihnya dari sini, dari kuahnya, manisnya, pedasnya dari sambalnya, itu kerasa banget, equal, setara, dan dagingnya juga empuk sekali. 100 buat kamu Ridan. Tekstur daging pada domba bakar tuh emang jauh lebih juicy dan lembut dibandingkan si sate. Bumbunya pun lebih ngeresep karena efek geprek-menggeprek itu foodies ketika proses bikinnya. Hati-hati nih, kalau yang lazis kayak begini mah biasanya suka bikin rebutan ya. Tuh kan, saking endus-endusnya tuh foodies, belum lagi bagian lemaknya. Wadidaw. Ya, lihat foodies. Aduh, lemaknya goyang-goyang. Manggil-manggil. Makan aku. Menu-menu perdombaan, cek. Sekarang kita geser yuk ke lumpia basah dan lumpia goreng yang juga nggak boleh lolos nih foodies. Cara makannya pun gak kalah unik loh. Iya, lumpia dioleskan dengan saus atau cocolan manis, kemudian dikasih acar dan cabai, kemudian dimakannya barengan sama daun bawang tuh foodies. Daun bawangnya utuh loh. Gimana Tia sensasinya? Cobain yuk. Persepsi aku beda deh. Tadinya foodies ya, aku kirain yang kering itu lebih enak daripada yang basah. Ternyata yang basah juga lebih enak daripada yang goreng atau yang kering. Karena kulitnya ini benar-benar tipis, lembut gitu. Rasa manis dari cocolan tepung kanji yang dicampur sedikit madu ternyata cocok bingo ketemu sama sensasi agak pedas dari cabai rawit. Kalau untuk teksturnya sih bebas foodies, yang suka crispy crunchy boleh nih ke lumpia goreng, sementara kalau mau yang lebih lembut better sih ke lumpia basah. Yang penting untuk isian rebungnya dijamin gak ada bau-baunya tuh foodies. Takis bang. Nih foodies ya kan, jadi lumpianya dikasih kuahnya, cabainya ditaruh di tengahnya foodies. Pakai itunya, habisin sekalian semua. Enak banget ternyata foodies. Bener. Ini benar-benar mengubah mindset aku tentang lumpia bau terus males makannya. Ternyata ini enak. Awas ya pada kalap. By the way kalau foodies nih tim lumpia kering atau yang basah nih kamu? Foodies auto puas dan kenyang nampol lah ya. Nih pokoknya nih semua sajian Endelita ini bisa foodies icipin langsung di Domba Klatak, Tuku Mrene dan Lumpia Semarang Pak Kun. Lokasinya ada di Jalan Mabes Hankam dekat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Oke? Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan.